Hai netizen, balik lagi nih bareng Cesa. Hai semua, makasih banget nih buat kalian semua yang udah mampir di channel YouTube ini. Dan seperti biasa nih, hari ini aku bahasin segala hal yang ada di muka bumi ini kecuali urusan tetangga nih, Net. Karena aku gak suka urusin tetangga. Nah, jadi kali ini tuh aku mau bahasin tentang sesuatu hal yang kayaknya gak semua orang tuh percaya deh, Net, sama hal ini. Termasuk aku sih, karena aku tuh bukan tipe orang yang percaya sama sesuatu hal yang gak pasti gitu loh, Net. Ya namanya aja perempuan pasti butuh kepastian kan, Net. Tapi aku gak bahas tentang itu sih. Karena hari ini tuh aku mau bahasin tentang sebuah kartun yang katanya nih bisa ngeramal tentang masa depan nih, Net. Kalian tahu gak sih kartunnya ini apa? Nah, jadi kartun yang mau aku bahas hari ini adalah kartun The Simpsons nih, Net. Gimana, di antara kalian pasti udah gak asing kan sama kartun The Simpsons ini, Net? Nah, kartun The Simpsons ini sebenarnya adalah salah satu kartun yang legendaris banget ya, Net. Karena seingat aku waktu aku SD pun kartun ini tuh udah ada. Tapi aku sendiri nggak ngeh sama kartun ini karena kartun Doraemon, Shinchan itu menurut aku lebih menarik sih timbang kartun The Simpsons ini, Net. Tapi aku nggak nyangka sih hari ini aku bakalan bahasin tentang kartun The Simpsons ini, dan tanpa sengaja juga aku nyari tahu tentang kartun ini, Net. Nah, jadi kartun The Simpsons ini adalah salah satu kartun yang dipercayai mampu untuk meramal masa depan, Net. Namun sayangnya nih, meskipun kartun ini dipercaya mampu memprediksi masa depan, kartun ini tetap aja nggak bisa memprediksi jodoh kalian ada di mana, Net. Karena jodoh itu ada di tangan Tuhan dan di tangan kalian. Kalau kalian nggak usaha, kalian nggak bakalan bisa nemuin jodoh kalian, Net. Kok jadi bahas itu ya? Nah, The Simpsons sendiri adalah sebuah kartun yang membahas tentang atau yang menggambarkan tentang kehidupan sebuah keluarga yang tinggal di sebuah kota fiksi yang bernama Springfield nih, Net. Nah, selain menggambarkan tentang kehidupan keluarga pada umumnya, kartun The Simpsons ini juga sesekali kayak menyisipkan sindiran terhadap sebuah kebijakan gitu loh, Net. Jadi nggak tentang kartun doang, nggak tentang cerita keluarga doang, tapi juga ngebahas tentang kebijakan pemerintahan yang ada di sana nih, Net. Dan hal itu juga kayaknya yang bikin kartun ini tuh nggak cuma diperuntukin untuk anak-anak, Net, tapi juga diperuntukkan untuk orang dewasa. Nah, keluarga The Simpsons sendiri terdiri dari 5 orang anggota keluarga nih, Net. Yaitu Homer J. Simpson yang berperan sebagai kepala keluarga, di mana di sini dia diceritakan bekerja di sektor 7G Nuclear Power Plant. Homer Simpson ini digambarkan sebagai seorang pria yang berperut buncit, khas bapak-bapak lah, Net. Dia juga digambarkan memiliki sifat yang rakus, malas, kurang pintar. Tapi dibalik semua kekurangannya itu, Homer J. Simpson ini digambarkan juga sebagai suami sekaligus seorang ayah yang sangat bertanggung jawab. Dan dia ini tuh sangat suka sama yang namanya donat nih, Net. Nah, Homer J. Simpson ini punya seorang istri yang bernama Marge Simpson. Marge Simpson ini digambarkan sebagai istri sekaligus seorang ibu dari 3 orang anak, yang mana dia ini sangat berbakat di bidang melukis nih, Net. Dan ciri khas dari Marge Simpson ini adalah rambutnya yang berwarna biru, Net. Dan ditata sangat tinggi menjulang langit ke-7 nih, Net. Jadi tinggi banget gitu loh rambutnya. Aku nggak tahu kenapa rambutnya tuh ditata kayak gitu, Net. Mungkin biar kayak unik gitu kali ya. Padahal kan ada banyak banget model-model rambut kan, Net. Nah, dan dari pernikahan antara Homer J. Simpson dengan Marge Simpson ini, mereka tuh punya 3 orang anak gitu, Net. Yang pertama itu bernama Bart Simpson, yang kedua bernama Lisa, dan yang ketiga bernama Maggie. Anak pertamanya yang bernama Bart ini digambarkan sebagai seorang anak yang sangat nakal. Pokoknya tuh nakalnya tuh nggak ketulungan gitu, Net. Dan dia ini tuh sebenarnya kayak penggambaran anak-anak nakal di kehidupan nyata gitu, Net. Nah, dan yang kedua ada anaknya yang bernama Lisa Simpson. Lisa Simpson ini digambarkan sebagai anak perempuan yang sangat pintar, rajin belajar, dan dia ini tuh sangat suka bermain saksofon, Net. Dan dia ini tuh mungkin penggambaran dari anak-anak di dunia nyata yang memiliki sifat atau kelakuan yang baik ya, Net. Dan kemudian anak ketiganya yang bernama Maggie Simpson digambarkan sebagai seorang bayi perempuan yang belum bisa bicara, dan tentunya dengan kebiasaan seorang bayi ya, Net. Yang dia itu kebiasaannya itu tersandung sama pakaiannya sendiri, Net. Dia juga sering banget kayak ngelakuin adegan dimana dia ini sering jatuh telungkup karena dia mau nyoba untuk belajar jalan. Dan yang gak boleh ketinggalan dari peran seorang Maggie Simpson ini adalah adegan dimana dia menghisap dotnya, Net. Ya, karena cuma itu yang bisa dilakuin seorang bayi kan, Net. Nah, dan itu baru 5 anggota keluarga dari The Simpsons, Net. Nah, dan aku bakalan lanjut untuk bahas tentang kabar tentang kartun The Simpsons yang katanya itu bisa ngeramal atau memprediksi masa depan, Net. Kalian penasaran nggak sih? Yuk kita lanjut. Nah, yang pertama ada jam tangan pintar atau smart watch, Net.
Nah, jam tangan pintar ini pernah booming banget beberapa tahun kemarin, dan bahkan sampai sekarang pun banyak perusahaan-perusahaan yang mulai berlomba-lomba untuk membuat jam tangan pintar ini, Net. Karena saking banyaknya peminat dari jam tangan pintar ini, Net. Tapi kalian tahu nggak sih, jauh sebelum jam tangan pintar ini ditemukan atau dibuat, ternyata kartun The Simpsons ini juga pernah meramalkannya loh, Net. Bahkan itu jauh sebelum jam tangan pintar ini mulai dibuat. Nah, dimana dalam kartun The Simpsons ini, jam tangan pintar ini pernah terlihat di episode Lisa Wedding di tahun 1995. Nah, dimana di dalam episode itu diceritakan jika Lisa Simpson ini punya seorang pacar, dan pacarnya inilah yang kayak punya jam tangan pintar gitu loh, Net. Nah, meskipun kelihatannya cuma sekelibatan doang gitu kan, Net, tapi siapa sangka jika jam tangan pintar itu beberapa tahun kemudian benar-benar menjadi kenyataan loh, Net. Nah, dimana jam tangan pintar yang pertama kali banget booming itu di tahun 2014 dengan merek Apple Watch. Itu tuh brand yang pertama kali banget kayaknya yang meledak gitu loh, Net. Di antara kalian ada yang punya nggak nih? Nah, dan setelah jam tangan itu mulai booming nih, banyak banget perusahaan-perusahaan gitu yang berlomba-lomba untuk menciptakan atau membuat jam tangan pintar ini nih, Net. Bahkan sampai tahun 2021 ini, udah ada banyak banget brand-brand jam tangan pintar atau smartwatch yang laku besar di pasaran loh, Net. Dan kalian pernah nggak sih nonton sirkus di mana ada orang yang melakukan pertunjukan dengan membawa hewan-hewan buas gitu kan, kayak misalnya harimau, beruang, atau apalah itu, yang biasanya mereka itu tampil barengan sama hewan-hewan buas ini, Net. Kayak dua orang yang bernama Siegfried dan Roy, si pawang harimau yang sering banget tampil bareng sama harimau putihnya nih, Net. Mereka ini sering banget tampil sama harimaunya yang berwarna putih yang bernama Montecore. Nah, biasanya selama ini mereka tuh kan aman-aman doang gitu kan ya, main sama harimau putihnya itu. Tapi siapa sangka nih, saat mereka pernah manggung di tahun 2003, kejadian nggak mengenakan pernah kejadian sama mereka nih, Net. Terutama kejadian sama si Roy, dimana Roy ini diterkam sama harimau putihnya, sampai-sampai dia ini mengalami luka yang cukup serius nih, Net. Lukanya ini bikin dia tuh sampai pensiun dan memilih untuk mengakhiri karirnya nih, Net. Tapi kalian tahu nggak sih, jika kejadian dimana Roy ini digigit sama si harimau putih ini pernah juga diprediksi sama The Simpsons, Net. Dimana prediksinya ini ada di tayangan kartun The Simpsons Season 5 episode 10 di tahun 1993 nih, Net. Nah, dimana dalam tayangan kartun itu digambarkan jika Siegfried dan Roy sedang menampilkan penampilannya di kota Springfield atau kota tempat tinggalnya si Homer J. Simpson dan keluarganya nih, Net. Nah, dan dalam pementasan itulah macan putih yang bekerja bersama mereka ini mulai melakukan pemberontakan dan mulai menerkam Siegfried dan Roy Horn. Hal ini tuh sama persis dengan kejadian yang menimpa Roy Horn di kehidupan nyata beberapa tahun kemudian nih, Net. Nah, Net, kalian pasti pernah dengar kan atau pernah lihatlah berita tentang peristiwa besar yang pernah kejadian di tanggal 11 September 2001. Nah, jadi di tanggal 11 September 2001 itu terjadi sebuah peristiwa besar di mana gedung kembar World Trade Center di New York, Amerika Serikat, hancur seketika gara-gara serangan dari sejumlah pesawat yang mengalami pembajakan nih, Net. Jadi pesawat itu tuh dibajak dan kemudian ditabrakkan ke bagian dari gedung kembar ini, dan tentu aja banyak banget korban jiwa akibat dari kejadian itu nih, Net. Dan kejadian itu tuh benar-benar kayak rame banget pas tahun itu, karena aku pun pas itu tuh pernah lihat beritanya dan rame banget itu di TV. Tapi siapa sangka, Net, lagi-lagi kejadian ini pernah diprediksi juga sama kartun The Simpsons. Kalian percaya atau enggak, tapi ini benar-benar dia tuh pernah diramal loh, Net, atau diprediksi. Nah, dimana dalam episode The Simpsons yang berjudul New York City Again Homers, ada sebuah poster yang ditampilkan nih, Net. Nah, kalau kalian perhatikan poster itu, ada angka 9 yang terlihat. Dan kalau kalian perhatiin lagi nih, gedung kembar yang kelihatan di sana, itu menyerupai angka berapa? Angka 11 kan, Net. Dan poster ini tuh seolah-olah kayak ngasih kode atau petunjuk gitu kan, kalau bakalan ada kejadian besar di gedung kembar itu pada tanggal 9 bulan 11 atau tanggal 11 bulan 9 ini, Net. Next ada prediksinya Donald Trump jadi presiden Amerika Serikat nih, Net. Nah, meskipun dia ini cuma menjabat selama 1 periode, tapi keberhasilannya dalam memimpin negara adidaya itu nggak usah diragukan lagi ya, Net. Meskipun segala keberhasilannya itu berbarengan dengan segala kontroversi yang dia buat, tapi tetap aja dia ini pernah menjabat sebagai presiden Amerika Serikat, Net. Tapi kalian tahu nggak sih, ternyata jauh sebelum Donald Trump menjadi presiden, kartun The Simpsons ini ternyata udah pernah memprediksikan tentang keberhasilannya untuk lolos menjadi presiden Amerika Serikat, Net. Dimana prediksinya ini bisa kalian lihat atau bisa kalian tonton di episode 17 The Simpsons yang berjudul Back to the Future yang tayang pada tanggal 19 Maret tahun 2000 nih, Net.
Itu berarti sekitar 17 tahun sebelum Donald Trump dinyatakan lolos sebagai Presiden Amerika Serikat ini. Jauh banget ya, tapi kok mereka ini bisa memprediksi ya? Nah, dimana dalam ceritanya itu diceritakan jika Donald Trump ini sudah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat dan akan digantikan oleh Lisa Simpson. Emang sih nggak dijelasin secara gamblang gimana prosesnya Donald Trump ini bisa menjadi Presiden Amerika Serikat, Net. Tapi yang jelas waktu itu Donald Trump ini sudah jadi Presiden dan akan digantikan oleh Lisa Simpson. Tapi nggak cuma itu sih, Net. Ternyata di beberapa cuplikan-cuplikan ceritanya, ada beberapa kemiripan kejadian antara Donald Trump di kartun dengan Donald Trump di kehidupan yang nyata nih, Net. Contohnya nih kayak foto ini, Net. Ini tuh foto nyata saat Donald Trump ini melakukan pidato kemenangannya di tahun 2017 kemarin, Net. Coba kalian bandingin sekarang dengan fotonya Donald Trump di kartun The Simpsons ini, Net. Mirip banget kan? Dan di foto kedua ini benar-benar kayak mirip banget itu, Net. Kalau bisa kalian lihat di foto ini adalah foto Donald Trump di dunia nyata, di mana dia ini lagi turun menggunakan eskalator dan ada banyak banget orang-orang yang berkerumun ngeliatin dia nih, Net. Dan coba juga kalian perhatiin bajunya, dasinya, semuanya. Coba kalian perhatiin baik-baik deh. Pasti mirip banget sama foto yang bakalan aku tunjukin ini, Net. Gimana? Mirip banget kan, Net? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, gimana bisa di kartun dan di dunia nyata hasilnya bisa sama itu, Net? Apakah ini juga cuma sebuah kebetulan atau prediksi The Simpsons yang emang benar-benar jadi kenyataannya? Next, ada prediksi tentang virus corona nih, Net. Nah, virus corona ini kan udah beberapa tahun kemarin ini benar-benar bikin sibuk dunia ya, Net. Bahkan banyak orang yang juga harus kehilangan keluarganya karena virus yang satu ini. Tapi entah kalian percaya atau enggak ya, Net, nah, virus corona ini juga udah diprediksi oleh kartun The Simpsons ini tepatnya 28 tahun yang lalu nih, Net. Dimana dalam episode yang berjudul Ernie and Keynes yang rilis atau tayang pada tahun 1993 pernah membahas tentang virus ini loh, Net. Tapi nggak secara gamblang juga ngebahas tentang virus corona ini, Net. Nah, dimana diceritakan dalam kartun ini jika Homer J. Simpson ini pengen nurunin berat badan dan dia pun beli jus penurun berat badan dari Osaka, Jepang nih, Net. Jadi dia ini mau nurunin berat badannya dan dia tuh jauh-jauh capek-capek gitu kan mesen jus penurun berat badannya sampai ke Osaka, Jepang. Nah, pas jusnya ini dateng, Homer J. Simpson ini semangat dong untuk minum jus itu karena dia ini pengen cepet kurus. Nah, tapi bukannya kurus, dia ini malah kena wabah penyakit yang pas di kartun itu diceritakan bernama Osaka Flu. Nah, dan cerita dari The Simpsons yang satu ini lagi-lagi disama-sama ini, Net, sama kejadian yang menimpa kita semua di beberapa tahun kemarin ini. Cuma bedanya kan, di kartun itu virusnya itu berasal dari Osaka, Jepang. Kalau di dunia nyata, virusnya itu berasal dari Wuhan, Cina, Net. Gimana, Net? Apakah kalian percaya jika ini memang benar-benar prediksi yang jadi nyata, meskipun membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk benar-benar terjadi? Next, ada prediksi tentang kematian dari pemain basket profesional asal Amerika Serikat yang bernama Kobe Bryant, Net. Nah, Kobe Bryant sendiri adalah seorang pemain basket profesional yang sangat dikenal oleh dunia dan tentunya punya banyak banget fans di seluruh dunia, kan, Net. Kobe Bryant ini menghabiskan hampir 20 tahun hidupnya untuk berkarir dengan Los Angeles Lakers di National Basketball Association ini. Tapi sayangnya nih, tanggal 26 Januari 2020, Kobe Bryant ini mengalami kecelakaan helikopter saat ia terbang di atas California, Amerika Serikat nih. Dunia pasti berduka ketika mengetahui seorang Kobe Bryant meninggal dunia pada saat itu, Net. Tapi kalian tahu nggak sih, jika kematian dari Kobe Bryant ini ternyata juga sudah diprediksi oleh kartun The Simpsons ini, Net. Dimana dalam episode The Simpsons yang berjudul The Legends of Timberline Heights yang ditayangkan pada tahun 2015 kemarin, atau tepatnya 5 tahun sebelum Kobe Bryant ini meninggal dunia, kartun The Simpsons ini udah duluan memprediksi jika Kobe Bryant ini akan meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter yang ditumpanginya, Net. Nah, dimana dalam cerita kartun The Simpsons ini, Kobe Bryant ini terlihat atau digambarkan mengalami kecelakaan helikopter. Nah, saat kecelakaan itu dia berusaha keluar dari helikopternya dan meminta pertolongan sambil memegang 2 buah trofi, Net. Tapi meninggalnya akibat dari kecelakaan helikopter ini benar-benar nggak masuk di pikiranku sih, Net. Kok bisa secepat itu kan? Nah, dan itulah beberapa prediksi dari kartun The Simpsons yang dipercayai benar-benar terjadi kehidupan nyata nih, Net. Dan bahkan mungkin memang benar-benar terjadi ya, Net. Tapi jujur aja sih, aku sebenarnya nggak begitu percaya dengan yang namanya ramalan ya, Net. Dan nggak ngerti juga kenapa hal kayak gitu tuh bisa terjadi. Tapi sebenarnya aku mikir juga sih, ini cuma pemikiranku aja ya. Nggak ada maksud apapun di balik itu semua. Aku tuh mikir aja, Net. Apakah kartun The Simpsons itu benar-benar bisa memprediksi atau meramal masa depan? Apakah kejadian-kejadian nyata itu
yang sedang mengikuti alur cerita dari The Simpsons, men. Aku nggak tahu. Terserah kalian mau percaya yang mana. Apakah benar kartunnya yang bisa memprediksi, ataukah memang dunia nyata yang sedang ikut-ikutan ceritanya dia gitu kan. Nah, tapi sekian dulu video kali ini, dan terima kasih banget buat kalian semua yang udah mampir di channel ini ataupun udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk bunyiin lonceng notifikasinya, dan nanti pas aku upload video baru, kalian bisa langsung klik dan nonton video akunya. See you!